Sebuah kampung kecil yang tersembunyi di lereng Bukit Jawa Barat selalu dikenal dengan kedamaiannya yang menyesakan. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekitar rumah-rumah bambu yang reyot, dan sungai kecil mengalir di pinggir desa, membawa air keruh yang kadang berbau amis. Tahun 1990, desa itu tengah dilanda musim kemarau panjang, membuat tanah retak-retak seperti kulit mayat yang mengering. Warga desa yang mayoritas petani miskin mulai merasakan teror yang tak terbayangkan. Semuanya dimulai dengan ketukan pintu di tengah malam. Ketukan yang pelan tapi gigih, seperti jari-jari dingin yang mengetuk tulang belulang. Sarjo, seorang lelaki berusia 45 tahun yang dianggap sebagai pemimpin informal desa karena tubuhnya yang kekar dan sikapnya yang kasar, sedang termenung di kamarnya yang gelap. Kamar itu berbau amis darah dan keringat lama, dengan dinding kayu yang berlubang di sana-sini, memungkinkan angin malam menyusup seperti bisikan setan. Sarjo bukan orang baik, dia punya masa lalu gelap, pernah membunuh seekor anjing tetangga dengan kapak karena menggonggong terlalu kencang, dan sering memukuli istrinya, Suti, saat mabuk tuak. Tapi kesalahan terbesarnya baru saja dia lakukan, sebuah dosa yang membuat seluruh desa dicengkram ketakutan. Dia tahu, roh-roh gelap dari hutan batas desa mulai bangkit, dan itu semua karena tangannya yang kotor. Malam itu, tepatnya malam Jumat Kliwon, malam yang diyakini sebagai gerbang antara dunia nyata dan alam gaib, Sarjo mengendap-endap menuju rumah Ranti. Ranti, gadis muda berusia 25 tahun, cantik dengan kulit sawo matang dan rambut panjang yang selalu terurai, tinggal sendirian di rumah kecil di pinggir desa. Dia adalah guru sekolah dasar, dicintai anak-anak karena senyumnya yang hangat dan cerita dongengnya tentang leluhur desa. Rumah Ranti sederhana, dengan atap daun nipah yang bocor saat hujan dan pintu kayu yang rapuh. Sarjo tahu Ranti sendirian karena orang tuanya sudah meninggal dalam kecelakaan sungai bertahun lalu, meninggalkan perhiasan emas warisan yang berharga. Sarjo mengetuk pintu pelan, berpura-pura membawa pesan dari kepala desa. Saat Ranti membuka pintu dengan mata mengantuk, Sarjo langsung mendorongnya ke dalam. "Tolong, jangan!" jerit Ranti. Suaranya melengking tapi segera ditutup oleh tangan kasar Sarjo yang menekan mulutnya. Ranti berontak, kakinya menendang meja kecil hingga roboh, buku-buku pelajaran berserakan di lantai tanah. Sarjo dengan nafsu buta dan mata merah karena tuak, merobek baju Ranti dengan pisau kecil yang selalu dibawanya. Kain kebaya putih itu robek seperti daging yang dicabik, memperlihatkan kulit halus yang segera digores oleh kuku Sarjo yang panjang dan kotor. "Jangan, lepas aku!" Ranti menjerit lagi, tapi Sarjo memukul wajahnya dengan tinju keras, membuat hidungnya patah dan darah menyembur seperti air mancur merah. Ranti jatuh ke lantai, tubuhnya berguncang di tanah dingin yang berdebu. Sarjo tidak berhenti, dia menarik rambut Ranti menyeretnya ke kamar belakang, seperti binatang buruan. Di sana, di atas tikar usang, Sarjo memperkosa Ranti dengan brutal. Tubuh Ranti berguncang, jeritannya bergema tapi desa sunyi, tak ada yang mendengar karena angin malam menelan suara. Sarjo menggigit bahu Ranti hingga berdarah, gigitannya meninggalkan bekas gigi yang dalam seperti luka harimau. Ranti berusaha melawan, cakarannya menggores lengan Sarjo, tapi Sarjo balas dengan memukul perutnya berulang kali, membuat Ranti muntah darah dan cairan lambung yang asam. Setelah puas, Sarjo tidak puas hanya dengan itu. Dia melihat perhiasan emas di leher Ranti, kalung warisan dari ibunya, bernilai cukup untuk membayar hutang judinya. "Ini milikku sekarang," gumam Sarjo sambil merampas itu. Ranti yang masih setengah sadar berusaha bangkit. "Kembalikan, itu milik leluhurku," bisiknya lemah. Sarjo marah, mengambil besi penggorengan dari dapur dan memukul wajah Ranti. Pukulan pertama menghancurkan rahangnya, gigi-gigi putihnya berhamburan seperti biji jagung. Pukulan kedua menghantam mata kirinya, membuat bola mata itu pecah dan cairan bening bercampur darah mengalir ke pipi. Ranti menjerit histeris, suaranya seperti laulan anjing yang disiksa, tapi Sarjo terus memukul. Wajah Ranti hancur lebur, tulang pipi retak, hidung rata dan darah mengucur deras dari luka-luka mengganga. Bagian intimnya juga robek parah dari kekerasan sebelumnya. Darah menggenang di lantai seperti kolam merah yang lengket. Akhirnya Ranti lunglai, nafasnya tersengal-sengal sebelum berhenti. Sarjo nafasnya tersengal-sengal meninggalkan jasad itu begitu saja, membawa perhiasan dan menghilang dalam kegelapan.
Desa tetap sunyi, tapi angin malam mulai berhembus lebih kencang, membawa amis darah yang akan segera membangunkan roh-roh kuno. Besok paginya, desa gempar. Mbok Siti, seorang janda tetangga yang biasa mengantar sayur ke rumah Ranti, datang pagi-pagi. Dia mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Pintu sedikit terbuka, dan saat dia mendorongnya, bau amis menyengat hidungnya. Bu Ranti, astaga Bu, jerit Mbok Siti saat melihat jasad Ranti terbujur kaku di kamar belakang. Tubuh Ranti telanjang, penuh luka memar biru kehitaman. Darah kering menutupi wajahnya yang tak lagi berbentuk. Mata satu hancur, bibir robek, dan darah mengering di antara paha. Mbok Siti berteriak, "Tolong, Bu Ranti dibunuh! Astaga, lihat wajahnya, seperti daging cincang!" Warga berbondong-bondong datang. Rumah Ranti mendadak ramai. Anak-anak menangis melihat jasad guru mereka, sementara orang dewasa bergidik. "Siapa yang bisa sekejam ini? Lihat, darahnya di mana-mana, bahkan ada potongan gigi di lantai," kata seorang warga. Kepala desa Pak Sanusi, seorang pria tua berjanggut putih, datang dengan mobil ambulan tua yang berderit. Mereka membawa jasad Ranti ke rumah sakit terdekat untuk otopsi. Dokter yang memeriksa bergidik. Ini bukan sekadar pembunuhan, ada tanda pemerkosaan brutal, luka internal robek, dan wajahnya, Tuhan, seperti dihancurkan dengan palu. Darah dari vagina mengindikasikan penyiksaan seksual yang ekstrim. Setelah otopsi, jasad Ranti dimakamkan di pemakaman umum desa Sindang Sari, tepat di dekat hutan batas desa yang angker. Kuburan itu sederhana, dengan batu nisan kayu yang ditulis nama Ranti. Saat pemakaman, angin berhembus kencang, daun-daun berterbangan seperti tangan-tangan gaib yang meraih. Warga berdoa, tapi ada yang merasa mata mereka ditatap dari balik pohon-pohon gelap. Malam hari setelah kematian Ranti, desa Sindang Sari berubah menjadi neraka. Semua warga menutup pintu rumah rapat-rapat, mengunci jendela dengan paku ekstra. Tak ada yang berani keluar untuk bersantai atau merokok di teras. Bahkan anjing-anjing desa menggonggong ketakutan sepanjang malam. Suara-suara aneh mulai bersahutan. Lolongan seperti serigala, tapi lebih manusiawi. Bisikan-bisikan yang memanggil nama warga, dan ketukan pintu yang pelan tapi tak henti. Suara itu biasanya datang dari hutan batas desa, tempat roh leluhur konon bersemayam. Tapi kali ini, suara itu ada di sekitar rumah-rumah, seperti roh-roh yang berayap keluar dari kubur. Desa Sindang Sari di malam hari menjadi desa gaib. Aktivitas dari penghuni gaib hutan bercampur dengan warga asli. Bayangan-bayangan hitam melintas di jalan setapak, dan bau amis darah tercium di udara. Sarjo berdiam di kamar bersama istri dan anaknya, Sari, yang berusia 10 tahun. Dia adalah petaka itu sendiri, pembunuh Ranti yang membuat roh leluhur marah. Ranti bukan sembarang gadis, dia keturunan langsung dari leluhur desa, seorang dukun sakti yang pernah menjaga desa dari roh jahat. Kematiannya yang tragis membangunkan roh-roh itu, memaksa mereka bangkit untuk membalas. Srek, suara ranting patah di belakang rumah Sarjo, diikuti geraman rendah seperti binatang lapar. "Ah!" jerit istri Sarjo, Suti, sambil memeluk Sari yang mulai menangis. Tangis Sari melengking saat melihat sosok wanita berlumuran darah melayang di luar jendela. Sosok itu adalah Ranti. Wajahnya tertekup mengerikan, rambut basah darah menutupi separuh wajah yang hancur. Mata satunya yang tersisa menatap penuh dendam. Darah menetes dari luka-lukanya, membentuk genanan merah di tanah luar. "Pak, itu suara apa? Ibu takut, Pak," bisik Suti, tubuhnya gemetar. Sarjo yang duduk di pojok kamar dengan wajah pucat membentak, "Sudah diam, jangan bersuara." Semenjak membunuh Ranti, Sarjo berubah, pendiam, kasar, sering berbicara sendiri seperti orang gila. Kadang dia bergumam, "Maaf, aku butuh uang, perhiasan itu..." Sari, murid Ranti, menunjuk jendela dengan jari gemetar. "Pak, itu ada Bu Ranti, tapi mukanya seram, matanya seperti mau keluar dari lubangnya." Sarjo melihatnya juga. Sosok Ranti melayang lebih dekat, tangannya yang patah tulang meraih ke arah jendela. Sarjo buru-buru menutup semua jendela dengan hordeng usang, tubuhnya gemetar hebat. Rasa bersalah menyiksa hatinya. Dia ingat bagaimana darah Ranti menyembur saat dia memukul, bagaimana tubuhnya bergetar saat dia memperkosanya. Hanya demi perhiasan emas itu, dia gelap mata, dan sekarang seluruh desa menderita. "Sudah, kalian tidur," perintah Sarjo, suaranya parau.
Dia sendiri pergi ke ruang tamu, duduk termenung di kursi kayu yang berderit, kadang berbicara sendiri. "Aku tak sengaja, dia melawan." Suti bingung dengan perubahan suaminya, tapi tak berani bertanya. Malam semakin larut, suara ketukan pintu mulai terdengar. Tok, 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 semakin sering, seperti jari tulang yang mengetuk. Jarak rumah Sarjo dengan tetangga cukup jauh, membuatnya terasa terisolasi seperti dikubur hidup-hidup. Suti dan Sari sudah terlelap, tapi Sarjo tetap berjaga, mata merah karena tak tidur. Tiba-tiba suara lirih wanita terdengar dekat. "Tolong, sakit! Ah, lepas, jangan sakiti saya!" Suara itu mirip Ranti, tapi lebih menyedihkan, seperti rekaman siksaan yang diputar ulang. Sarjo mencari asalnya, dan di pojok ruangan, sosok Ranti muncul. Wajahnya berlumuran darah segar. Tulang rahangnya terlihat menonjol dari kulit robek. Darah menetes dari mata hancur. "Aku akan terus menghantuimu dan warga desa ini sampai kau mengakui perbuatanmu," bisik sosok itu. Suaranya seperti angin yang membusuk. Ranti tidak rela mati dibunuh. Rohnya haus balas dendam, dan dia mulai memanggil roh-roh lain untuk bergabung. Sarjo mundur, keringat dingin mengalir di punggungnya. Sosok Ranti mendekat, tangannya yang dingin menyentuh bahu Sarjo, membuat kulitnya melepuh seperti terbakar. "Kembalikan perhiasanku, kembalikan nyawaku," Sarjo berteriak dan lari ke kamar, tapi suara jeritan Ranti mengikuti, bergema di telinganya sepanjang malam. Pagi harinya, sinar mentari menyusup lewat celah hordeng yang bergoyang aneh, seolah digerakkan tangan gaib. Keran air di dapur tiba-tiba menyala sendiri. Air mengalir deras hingga membanjiri lantai, bercampur dengan bau amis darah. Suti terbangun, kepalanya pusing karena mimpi buruk, di mana Ranti datang dan menggigit lehernya. Sari masih tidur lelap. Sekolah diliburkan sejak kematian Ranti, karena anak-anak takut pergi ke sekolah yang sekarang terasa angker. Astaga, siapa yang menyalakan keran sampai airnya kepenuhan seperti ini? Gumam Suti membersihkan banjir itu. Apa mungkin Mas Harjo? Tidak mungkin. Dia sudah pergi entah kemana. Subuh tadi masih di ruang tamu, tapi sekarang hilang. Suti membuka pintu belakang dan matanya melebar melihat bercak darah segar di halaman, membentang hingga gudang bekas dapur lama. Darah itu masih basah, seperti baru ditumpahkan, dengan potongan daging kecil yang menempel seperti sisa penyiksaan. Darah? Darah apa ini? Suti mengikuti jejak itu. Langkahnya gemetar. Di gudang, dia melihat 3 sosok warga yang sudah meninggal bertahun. Pak Joko yang mati digigit ular, Mbok Mina yang bunuh diri dengan minum racun, dan anak kecil Budi yang tenggelam di sungai. Mereka berdiri di sana. Mata mereka kosong tapi bergerak seperti hidup. Pak Joko sedang mengasah pisau dengan gerakan lambat. Darah mengalir dari luka gigitan ular di kakinya yang membusuk. Mbok Mina memegang botol racun. Mulutnya mengeluarkan busa hijau yang menetes. Budi, tubuhnya biru kebasahan, sedang bermain dengan batu, tapi air sungai menetes dari mulutnya. Ya Allah, Suti mundur, tubuhnya gemetar hebat. Sosok-sosok itu bergerak mendekat, suara mereka bergumam seperti saat hidup. Minta makan, lapar. Suti lari kembali ke rumah, menutup pintu rapat. Ada apa lagi ini? Jangan masuk, jeritnya dalam hati. Hanya dia dan Sari di rumah, membuatnya merasa seperti mangsa yang terperangkap. Suti memutuskan pergi belanja ke warung sayur bersama Sari, melewati kebun-kebun warga yang sepi dan rumah kosong yang nyaris rubuh. Atapnya berlubang seperti mulut menganga. Jalanan lengang, tak ada warga yang berpapasan. Semuanya bersembunyi di rumah. "Ibu, Bu Guru Ranti kasihan ya Bu. Aku sedih mendengar Bu Guru Ranti sudah tidak ada. Siapa ya Bu yang jahat sama Bu Ranti? Padahal Bu Ranti baik Bu sama aku," kata Sari sambil menangis. "Ibu tidak tahu nak. Doakan saja ya, biar Bu Guru kamu tenang di sana dan pelaku pembunuhannya tertangkap," jawab Suti, hatinya berat. Di warung sayur sudah banyak ibu-ibu berkumpul. Wajah mereka pucat karena teror malam. Mereka bercerita dengan suara bergetar. "Semalam ada yang mengetuk pintu rumah saya. Saya buka, ternyata Mak Jenap yang udah meninggal setahun lalu karena sakit kanker. Dia minta beras, tapi wajahnya, kulitnya mengelupas seperti daging busuk dan darah menetes dari mulutnya yang berlubang," kata Bu RT.
Sama saya juga, Bu. Suami saya lagi ngopi di teras. Ada Pak Imron datang minta kopi. Dia yang mati ditabrak truk kan? Tubuhnya remuk, tulangnya menonjol dari kulit robek, dan dia berjalan sambil menyeret kaki yang patah. Astaga, Bu. Kenapa desa kita jadi seperti ini? Seperti desa gaib yang banyak orang-orang mati beraktivitas seperti kita saat hidup. Mereka bahkan bau mayat, amis dan busuk. Iya, tadi subuh saya lewat rumah Bu Detina yang mati dibunuh suaminya dulu. Saya dengar suara memasak, padahal rumah kosong. Saya ngintip, ternyata Bu Detina lagi goreng ikan, tapi lehernya yang digorok masih menganga, darah menyembur ke wajan. Ya Allah, kenapa warga yang sudah mati kembali hidup dan beraktivitas sama seperti kita? Lihat, semalam saya lihat anak kecil yang tenggelam lagi main di sungai. Tubuhnya membengkak dan mata ikan keluar dari lubangnya. Suti ikut nyimbrung, menceritakan 3 sosok di gudangnya. Mereka gerak seperti hidup, tapi tubuhnya membusuk, dagingnya rontok saat bergerak. Pak Joko gigitannya masih mengalir nanah. Semua kejadian ini terjadi setelah kematian Bu Guru Ranti. Apa yang terjadi dengan desa ini? Warga sepakat mendatangkan orang pintar, Ki Ageng dari desa sebelah yang terkenal bisa mengusir roh jahat dengan ritual berdarah. Masih 2 hari lagi Ki Ageng datang, sementara itu teror semakin parah. Malam berikutnya, ketukan pintu di setiap rumah semakin ganas. Bukan ketukan pelan, tapi pukulan keras seperti ingin merobohkan pintu. Arwah Ranti muncul di mana-mana, dengan wajah hancur, darah menetes, dan jeritan siksaannya bergema. Di rumah Sarjo, seret, suara geraman terdengar lagi, diikuti langkah kaki diseret dari belakang. Suti sedang membuat kopi, tangannya gemetar. Suara langkah mendekat, seperti kaki yang patah dan berlumur darah. Pak, itu, jerit Suti. Sarjo bangun, pergi ke dapur, membuka pintu. Di luar gelap pekat, tapi dia melihat sosok Ranti berdiri. Wajahnya lebih hancur, tulang tengkorak terlihat, mata hancur menggantung, dan dari antara pahanya, darah mengalir seperti sungai. Di dekatnya, 3 arwah lain beraktivitas. Satu sedang memotong daging dengan pisau tumpul, darahnya sendiri menyembur. Astaghfirullah, Sarjo mengunci pintu, hatinya hancur. Saya menyesal, saya minta maaf Bu Ranti. Tapi sosok itu tertawa, suaranya seperti tulang retak. Malam itu, Sarjo tidur di kamar bersama keluarga, takut sendirian. Tapi mimpi buruk datang. Dia mimpi memperkosa Ranti lagi. Tapi kali ini, Ranti bangkit dan menggigit alat kelaminnya hingga robek. Darah menyembur kemana-mana. Teror tak berhenti di situ. Di desa, arwah-arwah mulai menyiksa warga hidup. Seorang petani, Pak Hadi, ditemukan pagi harinya dengan leher tergorok seperti Bu Detina. Matanya melotot ketakutan. Dia bilang melihat arwah Bu Detina datang dan memotong lehernya sendiri, lalu memaksa dia ikut. Cerita warga. Anak kecil lain menghilang, ditemukan di sungai dengan tubuh membengkak, seperti korban budi. Roh leluhur Ranti semakin kuat, memanggil lebih banyak arwah untuk balas dendam. Satu malam sebelum Ki Ageng datang, teror mencapai puncak. Di rumah Sarjo, pintu belakang digedor keras, goresan kuku meninggalkan bekas darah di kayu. Arwah Ranti masuk melalui dinding, muncul di kamar. "Kau bunuh aku. Sekarang giliranmu rasakan," bisiknya. Ranti menyentuh Sari, membuat anak itu berteriak karena kulitnya melepuh. Suti memukul arwah itu dengan sapu, tapi tangannya sendiri terluka, dagingnya robek seperti digigit. Sarjo berlutut, "Ampun, saya akan kembalikan perhiasan." Tapi arwah tertawa, menghilang sambil meninggalkan bau busuk. Warga lain mengalami hal serupa. Bu RT dibangunkan oleh Mak Jenab yang masuk rumah, memaksa makan beras mentah, sambil kulitnya mengelupas dan cacing keluar dari luka. Pak Imron menjeret seorang warga ke teras, memaksa minum kopi panas, hingga mulut melepuh. Desa seperti neraka hidup, jeritan bergema sepanjang malam. Akhirnya, 2 hari kemudian, Ki Ageng datang di malam hari. Ki Ageng, seorang dukun tua dengan mata tajam dan tongkat dari tulang manusia, melihat penampakan jelas. Arwah-arwah berjalan di jalan. Tubuh mereka membusuk,
daging rontok, darah menetes. Mereka beraktivitas seperti hidup, memasak dengan darah sendiri, bermain dengan tulang anak-anak. Orang biasa tak bisa bedakan mana hidup, mana mati. Desa seperti kuburan yang bergerak. Ki Ageng menuju rumah kepala desa, Pak Sanusi. Maaf sebelumnya Solihin, tapi konsisten dengan Sanusi. Warga menyambut, wajah mereka penuh harap dan ketakutan. Bagaimana Ki? Apa yang harus kami lakukan? Warga sudah sangat ketakutan. Mau beraktivitas di luar juga takut. Arwah-arwah itu siksa kami, gigit, gorok, bakar kulit. Ada yang namanya Sarjo di sini? Tanya Ki Ageng, matanya menyipit. Sarjo? Dia di rumahnya, jarang keluar sejak kematian Ranti. Kita ke rumah Ranti dulu, tempat kejadian, lalu ke rumah Sarjo. Dia pembunuhnya. Apa? Warga marah berteriak. Sarjo? Dia yang sebabkan ini. Kasihan arwah-arwah. Dipaksa bangkit, tubuh mereka busuk tapi dipaksa gerak seperti boneka darah. Ki Ageng mengeleng. Leluhur Ranti marah besar. Ranti keturunan dukun sakti. Kematiannya brutal bangunkan semua roh. Kita harus ritualkan, tapi Sarjo harus mati dulu. Warga beramai-ramai menuju rumah Ranti. Di sana, Ki Ageng melihat residu energi gelap. Darah kering di lantai masih bergerak seperti hidup, membentuk jeritan Ranti. Ki Ageng membakar dupa, tapi arwah Ranti muncul dan menyerang seorang warga, menggores perutnya hingga usus terlihat. Balas dendam, jerit arwah. Lalu mereka ke rumah Sarjo, jaraknya jauh, melewati hutan kecil yang sekarang penuh arwah. Di jalan, arwah-arwah menyerang, satu menggigit kaki warga hingga tulang terlihat, yang lain menyiram air panas dari mulut busuk. Tok, tok, ah! Suara ketukan dari belakang berulang, diikuti goresan dan geraman. Pak, dengar tidak? Suti membangunkan Sarjo. Sarjo tetap tidur, selimut menutup wajahnya pucat. Suara ramai warga mendekat. Sarjo, keluar! Lu harus bertanggungjawabkan apa yang lu lakukan pada Bu Guru Ranti, teriak warga. Pak, bangun! Ada warga di depan, ada Pak Kades juga. Sari menyentuh ayahnya. Saat pintu dibuka, warga menarik Sarjo keluar. Pembunuh, kau perkosa dan hancurkan wajahnya. Mereka memukuli Sarjo. Tinju menghantam wajahnya hingga hidung patah, darah menyembur. Satu warga menginjak perutnya hingga muntah darah. Sarjo memohon, ampun, aku gelap mata. Tapi mereka tak dengar. Ki Ageng melihat, tapi tak hentikan. Ini bagian ritual. Warga semakin sadis. Satu mengambil pisau, menggores lengan Sarjo hingga daging robek, darah mengalir. Lainnya memukul dengan batu, menghancurkan lututnya hingga tulang retak berbunyi krak. Sarjo menjerit seperti Ranti dulu, tubuhnya berguncang. Akhirnya, seorang warga menggorok lehernya dengan pisau tumpul. Darah menyembur seperti air mancur, membasahi tanah. Sarjo tewas, mata melotot, darah menggenang di mulut. Warga tak mau makamkan di desa. Mereka seret jasad ke sungai, melemparnya ke air keruh. Arus membawa jasad Sarjo, tubuhnya membusuk cepat. Ikan-ikan menggigit dagingnya saat hanyut ke laut. Ki Ageng melakukan ritual, membakar perhiasan Sarjo di kuburan Ranti, memanggil roh leluhur. Arwah-arwah berteriak, tubuh mereka hancur menjadi abu darah, kembali ke alam. Beberapa hari kemudian, desa tenang. Tak ada lagi teror, arwah tenang. Tapi kadang, di malam Jumat, suara jeritan samar terdengar dari sungai. Mungkin roh Sarjo yang tak tenang, disiksa ikan-ikan gaib selamanya. Tapi itu belum akhir. Beberapa bulan kemudian, Suti menemukan perhiasan tersembunyi di rumah. Dan saat menyentuhnya, arwah Ranti muncul lagi. Tapi kali ini tersenyum. Terima kasih, sekarang aku bebas. Desa Sindangsari kembali normal, tapi cerita ini menjadi legenda. Peringatan bahwa dosa sadis akan bangunkan neraka di bumi. Tahun berlalu, tapi teror 1990 tak pernah hilang sepenuhnya dari ingatan warga. Sari, anak Sarjo, tumbuh dengan trauma. Dia sering mimpi ayahnya kembali sebagai arwah. Tubuhnya hanyut, tapi bangkit dari sungai dengan daging robek oleh ikan, mata kosong menatapnya. Maafkan ayah, Sari, bisik arwah itu.
tapi lalu menyerang, menggigit leher Sari hingga darah mengalir dalam mimpi. Suti istrinya menjadi paranoid. Dia sering mendengar ketukan pintu malam-malam meski desa sudah tenang. Suatu malam dia buka pintu dan melihat sosok Sarjo berdiri di sana. Tubuhnya membengkak dari air sungai, kulitnya penuh gigitan ikan yang menganga, cacing keluar dari mulut. "Suti, aku lapar," bisiknya, mendekat dengan tangan dingin. Suti jerit, tapi itu hanya halusinasi, atau bukan? Warga lain juga alami hal serupa. Mbok Siti yang menemukan jasad Ranti sering melihat Ranti di mimpi, wajah hancur tapi berbicara, ceritakan kejahatan Sarjo pada anak cucu agar tak terulang. Desa membangun monumen kecil untuk Ranti, tapi di malam hari, darah samar muncul di batu itu. Ki Ageng setelah ritual kembali ke desanya, tapi dia tahu roh leluhur masih mengawasi. Dosa seperti itu tak pernah benar-benar hilang, katanya pada muridnya. Dan memang, setiap tahun peringatan kematian Ranti, suara jeritan terdengar dari hutan, mengingatkan warga akan sadisnya malam itu. Untuk membuat cerita lebih panjang, bayangkan subplot lain. Andi, seorang warga muda, jatuh cinta pada gadis mirip Ranti bertahun kemudian. Tapi saat mereka bercinta, arwah Ranti muncul, membuat Andi melihat visi pembunuhan, darah, jeritan, pukulan. Andi gila, lari ke hutan dan hilang, ditemukan dengan wajah hancur seperti Ranti. Lainnya, anak Sari, cucu Sarjo, lahir dengan tanda lahir seperti luka pukul. Dia punya kemampuan melihat arwah dan sering bercerita melihat kakeknya disiksa di alam gaib, tubuhnya dicabik roh-roh lain.